Saat jualan sedang ramai, hampir semua pedagang terlihat pintar. Barang datang, barang laku, uang masuk. Tetapi saat pembeli mulai sepi, saat omset turun, saat toko terasa kosong berhari-hari, disitulah perbedaan pedagang biasa dan pedagang cerdas mulai terlihat. Yang menarik, banyak orang mengira pedagang yang bertahan saat kondisi sepi memiliki modal besar, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada rahasia yang jarang dibahas. Mereka tidak fokus mengejar pembelian sebanyak mungkin, melainkan tahu cara menghasilkan keuntungan bahkan ketika jumlah pembeli berkurang. Lalu bagaimana cara pedagang cerdas tetap untung ketika pasar lesu, daya beli melemah, dan persaingan semakin ketat? Dalam video ini saya akan membahas strategi yang digunakan banyak pedagang sukses untuk bertahan, berkembang, dan tetap menghasilkan uang ketika orang lain mulai menyerah. Banyak pedagang berpikir bahwa penyebab utama jualan sepi adalah karena jumlah pembeli berkurang. Sekilas memang terlihat masuk akal, namun jika diperhatikan lebih dalam, masalah sebenarnya seringkali bukan terletak pada jumlah pembeli, melainkan pada cara pedagang mengelola bisnisnya. Ketika kondisi ekonomi melambat, masyarakat tidak berhenti berbelanja, mereka hanya menjadi lebih selektif. Mereka mulai membandingkan harga, mempertimbangkan manfaat, dan mengurangi pembelian yang dianggap tidak penting. Disinilah pedagang cerdas melihat peluang yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Coba perhatikan pasar tradisional, toko kelontong, warung makan, atau usaha kecil di sekitar tempat tinggal kamu. Saat kondisi ekonomi sedang sulit, pasti ada beberapa usaha yang terlihat tetap ramai, meskipun usaha lain mulai kehilangan pelanggan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka memahami satu prinsip sederhana. Ketika uang masyarakat semakin terbatas, nilai menjadi lebih penting daripada harga. Banyak pedagang sibuk menurunkan harga sampai margin keuntungan mereka habis. Sementara pedagang cerdas justru meningkatkan nilai yang diterima pelanggan. Misalnya ada dua warung makan yang menjual menu serupa. Warung pertama menurunkan harga terus-menerus untuk menarik pelanggan. Warung kedua mempertahankan harga tetapi memberikan pelayanan lebih cepat, tempat lebih bersih, dan porsi yang lebih konsisten. Menurut kamu, mana yang lebih mungkin memiliki pelanggan tetap dalam jangka panjang? Sebagian besar orang akan memilih tempat yang memberikan pengalaman terbaik. Inilah alasan mengapa perang harga seringkali menjadi jebakan yang menghancurkan keuntungan. Rahasia pertama pedagang cerdas saat jualan sepi adalah menjaga keuntungan, bukan sekedar mengejar omset. Banyak orang terjebak pada angka omset besar. Mereka bangga karena penjualan mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Namun setelah dihitung, keuntungan yang tersisa ternyata sangat kecil. Bahkan ada yang bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan keuntungan yang hampir tidak berbeda dengan gaji karyawan biasa. Pedagang yang berpengalaman memahami bahwa omset adalah angka yang terlihat oleh orang lain, sedangkan keuntungan adalah angka yang menentukan masa depan bisnis. Karena itu mereka mulai memeriksa setiap pengeluaran. Mereka mengevaluasi biaya listrik, biaya operasional, biaya pengiriman, biaya promosi, hingga stok yang tidak bergerak. Sedikit penghematan di banyak tempat seringkali menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan menambah penjualan dengan margin tipis. Pernahkah kamu melihat pedagang yang tokonya tampak sederhana tetapi mampu bertahan puluhan tahun? Seringkali rahasianya bukan karena mereka menjual lebih banyak. Mereka hanya sangat disiplin mengelola biaya. Mereka memahami bahwa uang yang tidak perlu dikeluarkan sama berharganya dengan uang yang berhasil diperoleh. Rahasia kedua adalah fokus pada pelanggan lama. Ini adalah strategi yang sangat sering diabaikan. Saat penjualan menurun, kebanyakan pedagang langsung berpikir mencari pelanggan baru. Mereka memasang iklan lebih banyak, membuat diskon besar-besaran, atau mencoba berbagai promosi mahal. Padahal pelanggan lama seringkali jauh lebih menguntungkan dibandingkan pelanggan baru. Menurut berbagai penelitian pemasaran yang sering dikutip dalam dunia bisnis, biaya mendapatkan pelanggan baru bisa berkali-kali lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Alasannya sederhana. Pelanggan lama sudah mengenal produk, sudah percaya pada penjual, dan tidak perlu diyakinkan dari awal. Bayangkan kamu memiliki 100 pelanggan tetap yang berbelanja setiap bulan. Jika masing-masing menambah pembelian hanya 10% saja, dampaknya terhadap keuntungan bisa sangat besar. Bahkan seringkali hasilnya lebih baik daripada menghabiskan banyak uang untuk mencari puluhan pelanggan baru yang belum tentu kembali membeli.
Karena itu, pedagang cerdas selalu menjaga hubungan dengan pelanggan. Mereka mengingat nama pelanggan tetap, mereka memberikan pelayanan yang konsisten, mereka menanyakan kepuasan pelanggan, mereka membuat pelanggan merasa dihargai. Hal-hal sederhana seperti ini terlihat sepele, tetapi dampaknya luar biasa terhadap loyalitas. Rahasia ketiga adalah menjual produk yang benar-benar dibutuhkan pasar saat ini. Bukan produk yang dahulu laris. Ini terdengar sederhana, tetapi banyak bisnis gagal karena tidak mau beradaptasi. Mereka terus menjual produk yang sama meskipun kebutuhan konsumen sudah berubah. Bayangkan seorang pedagang yang menjual barang-barang premium saat daya beli masyarakat sedang melemah. Penjualan kemungkinan akan turun karena konsumen mulai mengurangi pengeluaran. Pedagang yang cerdas akan mulai menyesuaikan stok. Mereka menyediakan pilihan produk yang lebih ekonomis tanpa mengorbankan kualitas secara berlebihan. Perubahan perilaku konsumen selalu terjadi dalam setiap siklus ekonomi. Ketika kondisi membaik, masyarakat cenderung lebih berani membelanjakan uang. Ketika kondisi melemah, mereka menjadi lebih berhati-hati. Pedagang yang mampu membaca perubahan ini biasanya bertahan lebih lama dibandingkan mereka yang keras kepala mempertahankan strategi lama. Analogi sederhananya seperti seorang nelayan. Nelayan yang cerdas tidak memaksa laut memberikan ikan di tempat yang sama setiap hari. Dia mengamati arah angin, kondisi air, dan pergerakan ikan. Jika kondisi berubah, dia ikut berubah. Pedagang yang sukses juga demikian. Mereka tidak jatuh cinta pada produk, mereka fokus pada kebutuhan pelanggan. Hal lain yang menarik adalah pedagang cerdas tidak pernah menganggap masa sepi sebagai masa menunggu. Banyak orang ketika jualan sepi hanya duduk dan berharap keadaan membaik. Sebaliknya, pedagang yang berpengalaman menggunakan masa sepi untuk memperbaiki bisnis mereka. Mereka mengevaluasi produk, memperbaiki pelayanan, mempelajari pesaing, memperkuat pemasaran, dan mencari peluang baru. Di saat kompetitor mulai menyerah, mereka justru sedang membangun fondasi untuk pertumbuhan berikutnya. Mereka memahami bahwa setiap periode sepi pada akhirnya akan berakhir. Pertanyaannya bukan kapan pasar membaik, tetapi siapa yang paling siap ketika peluang itu kembali datang. Inilah pola pikir yang membedakan pedagang biasa dengan pedagang cerdas. Yang satu melihat penurunan penjualan sebagai akhir dari permainan, yang lain melihatnya sebagai waktu untuk memperkuat posisi sebelum gelombang pembeli berikutnya datang. Dan ternyata rahasia terbesar keuntungan saat jualan sepi bukan hanya soal menjual lebih banyak, melainkan tentang memahami perilaku manusia yang sedang berubah. Jika sebelumnya kita membahas pola pikir yang dimiliki pedagang cerdas, sekarang kita masuk ke strategi yang lebih praktis, sebab pada akhirnya keuntungan tidak lahir dari motivasi, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Salah satu kesalahan terbesar pedagang saat jualan mulai sepi adalah mencoba menjual kepada semua orang. Mereka berpikir semakin banyak target pasar, semakin besar peluang mendapatkan pembeli. Padahal kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Ketika sebuah usaha mencoba melayani semua orang, biasanya usaha tersebut menjadi tidak menarik bagi siapapun. Pedagang cerdas memahami bahwa pasar terdiri dari banyak kelompok yang memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu mereka mulai mempersempit fokus. Mereka mencari kelompok pelanggan yang paling sering membeli, paling loyal, dan paling menguntungkan. Setelah itu mereka mengarahkan sebagian besar energi untuk melayani kelompok tersebut. Misalnya seorang penjual kopi, jika dia mencoba menarik semua kalangan, dia akan kesulitan menentukan harga, konsep, dan strategi pemasaran. Namun jika dia fokus pada pekerja kantoran di sekitar lokasi usahanya, maka semua keputusan menjadi lebih jelas. Jam operasional, jenis produk, promosi, hingga pelayanan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tersebut. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa banyak usaha kecil mampu mengalahkan pemain yang lebih besar di daerah tertentu? Alasannya karena mereka mengenal pelanggan mereka dengan sangat baik. Mereka tahu kebiasaan pelanggan, waktu ramai, produk favorit, bahkan pola pengeluaran pelanggan. Informasi seperti ini seringkali lebih berharga daripada modal besar. Rahasia berikutnya adalah meningkatkan nilai transaksi setiap pembeli. Saat jumlah pelanggan berkurang, pedagang biasa fokus mencari lebih banyak pembeli. Pedagang cerdas fokus membuat setiap pembeli membelanjakan lebih banyak uang secara wajar. Misalnya seseorang datang membeli satu produk, pedagang dapat menawarkan produk pelengkap yang memang dibutuhkan pelanggan.
Jika seseorang membeli nasi goreng, menawarkan minuman adalah hal yang masuk akal. Jika seseorang membeli telepon genggam, menawarkan pelindung layar atau pelindung ponsel juga masuk akal. Perbedaannya terletak pada niat. Tujuannya bukan memaksa pelanggan membeli lebih banyak, melainkan membantu pelanggan mendapatkan solusi yang lebih lengkap. Ketika dilakukan dengan benar, pelanggan justru merasa terbantu. Bayangkan ada dua toko. Toko pertama hanya menjual apa yang diminta pelanggan. Toko kedua memahami kebutuhan tambahan pelanggan dan menawarkan solusi yang relevan. Dalam jangka panjang, toko kedua hampir selalu menghasilkan keuntungan lebih besar meskipun jumlah pembelinya sama. Strategi lain yang sangat penting adalah mempercepat perputaran barang. Banyak pedagang mengira keuntungan terbesar berasal dari margin yang besar, padahal dalam banyak kasus keuntungan yang konsisten justru berasal dari barang yang cepat berputar. Bayangkan ada dua produk. Produk pertama menghasilkan keuntungan Rp100.000 tetapi hanya terjual satu kali dalam sebulan. Produk kedua menghasilkan keuntungan Rp20.000 tetapi terjual 20 kali dalam sebulan. Produk kedua menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar karena perputarannya lebih cepat. Inilah alasan mengapa pedagang cerdas selalu memperhatikan data penjualan. Mereka tahu produk mana yang bergerak cepat, produk mana yang mulai melambat, dan produk mana yang hanya memenuhi rak tanpa menghasilkan uang. Banyak usaha kecil sebenarnya kehilangan keuntungan karena terlalu banyak menyimpan stok yang tidak produktif. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli barang yang laku justru terjebak dalam barang yang jarang dibeli pelanggan. Coba bayangkan sebuah toko sebagai kebun. Tanaman yang tidak menghasilkan buah akan mengambil ruang, air, dan nutrisi yang seharusnya bisa digunakan oleh tanaman produktif. Dalam bisnis, stok mati melakukan hal yang sama terhadap modal usaha. Karena itu, pedagang yang berpengalaman tidak ragu menghabiskan stok yang lambat bergerak meskipun harus mengurangi sedikit margin keuntungan. Mereka lebih memilih modal kembali dan diputar ke produk yang lebih cepat menghasilkan uang. Strategi berikutnya adalah membangun kepercayaan. Saat ekonomi sulit, kepercayaan menjadi aset yang semakin berharga. Orang mungkin menunda membeli barang mewah, tetapi mereka tetap membeli dari penjual yang mereka percaya. Kepercayaan tidak dibangun dalam satu hari. Kepercayaan lahir dari konsistensi, barang sesuai deskripsi, pelayanan ramah, janji ditepati, keluhan ditangani dengan baik. Hal-hal sederhana seperti ini seringkali menjadi alasan utama pelanggan kembali membeli. Banyak pedagang terlalu sibuk memikirkan iklan, tetapi lupa bahwa pengalaman pelanggan adalah iklan terbaik. Seorang pelanggan yang puas bisa membawa pelanggan baru tanpa biaya promosi sedikit pun. Di era media sosial, kekuatan rekomendasi bahkan menjadi semakin besar. Satu ulasan positif dapat mempengaruhi banyak calon pembeli. Sebaliknya, satu pengalaman buruk juga dapat menyebar dengan cepat. Karena itu, pedagang cerdas memperlakukan setiap pelanggan sebagai aset jangka panjang. Selanjutnya, mereka tidak hanya menjual produk, mereka menjual rasa aman. Ketika seseorang membeli barang, sebenarnya yang dibeli bukan hanya barang tersebut. Mereka membeli keyakinan bahwa uang yang mereka keluarkan tidak akan sia-sia. Misalnya ada dua penjual dengan harga yang hampir sama. Penjual pertama sulit dihubungi setelah transaksi selesai. Penjual kedua memberikan layanan yang responsif dan siap membantu jika ada masalah. Sebagian besar pelanggan akan lebih nyaman membeli dari penjual kedua. Inilah alasan mengapa banyak usaha yang bertahan puluhan tahun meskipun harga mereka tidak selalu paling murah. Mereka berhasil menciptakan rasa aman di benak pelanggan. Ada satu kebiasaan lain yang hampir selalu dimiliki pedagang cerdas saat kondisi pasar sedang lesu. Mereka mencatat angka, bukan sekedar mengingat tetapi benar-benar mencatat. Mereka tahu berapa omset harian, berapa keuntungan bersih, berapa biaya operasional, produk apa yang paling laku, dan produk apa yang mulai kehilangan peminat. Dengan data tersebut, keputusan bisnis menjadi lebih objektif. Sebaliknya, banyak usaha kecil berjalan berdasarkan perasaan. Hari ini merasa ramai, besok merasa sepi. Hari ini merasa untung, besok merasa rugi. Masalahnya perasaan seringkali menipu, data jauh lebih jujur. Bayangkan seorang kapten kapal yang berlayar tanpa kompas. Mungkin dia bergerak, tetapi tidak tahu apakah menuju tujuan yang benar. Data adalah kompas bagi bisnis. Tanpa data, pedagang hanya menebak-nebak.
Ketika penjualan menurun, data membantu menemukan penyebab sebenarnya. Apakah jumlah pelanggan berkurang? Apakah nilai transaksi menurun? Apakah biaya operasional meningkat? Apakah ada produk baru pesaing yang mengganggu pasar? Semua pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan angka yang jelas. Dan menariknya, semakin sulit kondisi ekonomi, semakin penting peran data dalam bisnis. Sebab pada masa seperti inilah kesalahan kecil dapat menjadi sangat mahal. Pedagang yang memiliki informasi lebih baik biasanya mampu mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat dibandingkan pesaingnya. Pada akhirnya, keuntungan saat jualan sepi tidak selalu berasal dari strategi yang rumit. Seringkali keuntungan lahir dari serangkaian kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Memahami pelanggan, meningkatkan nilai transaksi, mempercepat perputaran modal, membangun kepercayaan, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Sekarang kita masuk ke rahasia yang sering tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Rahasia ini tidak berkaitan dengan modal besar, lokasi strategis, atau teknologi canggih. Rahasia ini berkaitan dengan cara pedagang memandang krisis, perlambatan ekonomi, dan masa-masa ketika penjualan sedang turun. Mayoritas orang melihat masa sepi sebagai ancaman. Pedagang cerdas melihat masa sepi sebagai kesempatan. Kedengarannya aneh, tetapi jika dipikirkan lebih dalam, justru pada saat kondisi sulit banyak peluang muncul yang sebelumnya tidak tersedia. Ketika ekonomi sedang bagus, hampir semua orang percaya diri membuka usaha. Persaingan meningkat, biaya iklan naik, harga sewa tempat naik, harga berbagai kebutuhan usaha juga ikut naik. Namun ketika kondisi melemah, sebagian pesaing mulai mengurangi aktivitas, sebagian lagi mulai menutup usaha. Ruang untuk berkembang justru menjadi lebih besar bagi mereka yang mampu bertahan. Inilah sebabnya banyak perusahaan besar dunia lahir atau berkembang pesat setelah melewati masa-masa sulit. Mereka tidak menghabiskan seluruh energi untuk mengeluh tentang keadaan. Mereka fokus mencari peluang yang tidak dilihat orang lain. Dalam skala usaha kecil, prinsip yang sama juga berlaku. Ketika banyak pedagang mulai mengurangi pelayanan, pedagang cerdas justru meningkatkan pelayanan. Ketika banyak pesaing berhenti berpromosi, mereka tetap menjaga hubungan dengan pelanggan. Ketika banyak orang takut mengambil langkah baru, mereka mulai melakukan perbaikan yang telah lama ditunda. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa sebagian besar keberhasilan besar sering muncul setelah masa sulit? Alasannya sederhana. Masa sulit memaksa seseorang menjadi lebih efisien, lebih kreatif, dan lebih disiplin. Jika bisnis kamu masih mampu bertahan ketika kondisi pasar sedang lemah, maka peluang untuk berkembang saat kondisi membaik biasanya akan jauh lebih besar. Ibarat seorang pelari yang berlatih membawa beban. Ketika beban itu dilepas, dia dapat berlari lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Karena itu, pedagang cerdas tidak hanya fokus pada penjualan hari ini. Mereka juga mempersiapkan bisnis untuk 1, 3, bahkan 5 tahun ke depan. Mereka memahami bahwa bisnis yang sehat dibangun melalui keputusan jangka panjang, bukan sekedar mengejar keuntungan sesaat. Salah satu keputusan jangka panjang yang paling penting adalah membangun merek. Banyak pedagang menganggap merek hanya penting bagi perusahaan besar, padahal usaha kecil sekalipun memiliki merek. Pertanyaannya hanya satu, apakah merek tersebut kuat atau lemah? Merek adalah kesan yang muncul di benak pelanggan ketika mereka mendengar nama usaha kamu. Apakah mereka mengingat harga murah, pelayanan cepat, produk berkualitas, atau justru pengalaman buruk? Pedagang yang cerdas selalu berusaha menanamkan kesan tertentu dalam pikiran pelanggan. Mereka ingin pelanggan langsung mengingat keunggulan mereka tanpa perlu berpikir lama. Bayangkan ada 2 toko yang menjual produk serupa. Toko pertama tidak memiliki identitas yang jelas. Toko kedua dikenal sebagai tempat yang selalu jujur, cepat, dan berkualitas. Menurut kamu, toko mana yang lebih mudah mendapatkan pelanggan baru melalui rekomendasi? Tentu jawabannya adalah toko kedua. Inilah alasan mengapa reputasi menjadi aset yang nilainya terus bertambah seiring waktu. Reputasi yang baik mampu mendatangkan pelanggan bahkan ketika anggaran promosi sangat terbatas. Selain membangun merek, pedagang cerdas juga memahami pentingnya diversifikasi sumber pendapatan. Dalam bahasa sederhana, mereka tidak bergantung pada satu keran uang saja. Misalnya, seorang pemilik toko sembako tidak hanya mengandalkan keuntungan dari penjualan barang. Dia juga menyediakan layanan pembayaran tagihan, penjualan pulsa, pengiriman uang, atau layanan lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
Tujuannya bukan sekedar menambah pendapatan, tujuannya adalah mengurangi resiko. Jika satu sumber pendapatan melemah, masih ada sumber lain yang membantu menjaga arus kas usaha tetap sehat. Prinsip ini sangat penting terutama ketika kondisi ekonomi tidak menentu. Ketergantungan pada satu produk atau satu jenis pelanggan dapat menjadi resiko besar jika terjadi perubahan pasar secara tiba-tiba. Kemudian ada satu hal yang sering membedakan pedagang sukses dan pedagang yang terus kesulitan, yaitu kemampuan belajar. Dunia usaha terus berubah, perilaku pelanggan berubah, teknologi berubah, cara pemasaran berubah, bahkan cara orang mengambil keputusan belanja juga berubah. Sayangnya banyak orang masih menggunakan cara yang sama seperti 5 atau 10 tahun lalu. Mereka berharap hasil yang berbeda dengan strategi yang tidak berubah, padahal pasar tidak bekerja seperti itu. Pedagang cerdas selalu meluangkan waktu untuk belajar. Mereka mengamati pesaing, mereka membaca tren pasar, mereka memperhatikan kebiasaan pelanggan. Mereka mencoba pendekatan baru dalam skala kecil sebelum menerapkannya secara lebih luas. Mereka tidak malu mengakui bahwa ada hal yang belum mereka ketahui. Justru sikap inilah yang membuat mereka terus berkembang. Jika diperhatikan, banyak usaha yang gagal bukan karena kekurangan modal. Mereka gagal karena berhenti belajar. Ketika dunia berubah, mereka tetap diam di tempat yang sama. Selanjutnya, pedagang yang mampu bertahan saat jualannya sepi biasanya memiliki pengelolaan keuangan yang sehat. Mereka tidak mencampur uang pribadi dan uang usaha. Mereka tidak menghabiskan seluruh keuntungan untuk konsumsi. Mereka menyisihkan sebagian keuntungan sebagai dana cadangan. Dana cadangan ini sangat penting, sama seperti keluarga membutuhkan tabungan darurat. Bisnis juga membutuhkan cadangan untuk menghadapi masa sulit. Tanpa cadangan, sedikit penurunan penjualan saja bisa langsung mengganggu operasional usaha. Sebaliknya, bisnis yang memiliki cadangan dana dapat tetap berjalan dengan tenang sambil menunggu strategi perbaikan memberikan hasil. Banyak pedagang berpengalaman bahkan lebih fokus menjaga arus kas dibandingkan mengejar keuntungan besar. Mereka memahami bahwa bisnis tidak bangkrut karena kurang untung. Banyak bisnis bangkrut karena kehabisan uang tunai untuk menjalankan operasional sehari-hari. Karena itu mereka selalu memperhatikan kapan uang masuk dan kapan uang keluar. Mereka memastikan bisnis memiliki cukup likuiditas untuk bertahan dalam berbagai kondisi. Lalu apa dampaknya jika semua prinsip ini diterapkan secara konsisten? Dampak pertama adalah stabilitas. Bisnis tidak lagi terlalu bergantung pada kondisi pasar harian. Ketika penjualan naik, usaha berkembang. Ketika penjualan turun, usaha tetap mampu bertahan. Dampak kedua adalah keuntungan yang lebih sehat. Bukan keuntungan yang terlihat besar di atas kertas, tetapi keuntungan yang benar-benar bisa disimpan dan diputar kembali menjadi aset produktif. Dampak ketiga adalah ketenangan dalam mengambil keputusan. Pedagang yang memiliki data, cadangan dana, pelanggan loyal, dan sistem yang baik tidak mudah panik ketika menghadapi penurunan penjualan sementara. Dampak keempat adalah peluang pertumbuhan yang lebih besar. Saat kondisi ekonomi mulai membaik, bisnis yang telah dipersiapkan dengan baik biasanya tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pesaing yang hanya fokus bertahan hidup. Pada akhirnya, rahasia pedagang cerdas tetap untung saat jualan sepi bukanlah trik ajaib atau strategi rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Rahasianya justru terletak pada hal-hal yang terlihat sederhana tetapi jarang dilakukan secara konsisten. Mereka menjaga keuntungan bukan sekedar omset. Mereka memahami pelanggan lebih baik daripada pesaing. Mereka mengelola biaya dengan disiplin. Mereka memanfaatkan data. Mereka membangun kepercayaan. Mereka terus belajar. Mereka menyiapkan cadangan dana. Dan yang paling penting, mereka tetap berpikir jernih ketika orang lain mulai panik. Karena dalam dunia usaha, pemenang bukan selalu yang paling besar modalnya. Pemenang seringkali adalah mereka yang mampu bertahan paling lama, beradaptasi paling cepat, dan mengambil keputusan paling rasional ketika keadaan sedang tidak ideal. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Saya percaya dalam dunia usaha, badai akan selalu datang dan pergi. Namun pedagang yang mampu berpikir jernih, belajar tanpa henti, dan beradaptasi dengan perubahan akan selalu menemukan cara untuk tetap bertumbuh, bahkan ketika keadaan sedang tidak berpihak kepadanya. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang nyata untuk kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jejolok.
Wassalam.